Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel untuk soal yang berbentuk soal cerita atau soal kontekstual. Misalnya nanti kalian akan ketemu soal-soal seperti yang ini. Oke. Kalau kita ketemu soal berbentuk cerita seperti ini, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita ubah sederhanakan menjadi kalimat atau model matematika. Kalimat atau model matematika itu mengubah kata-kata menjadi variabel-variabel yang biasa kita kenal. Misalnya X, Y, dan Z. Oke, silahkan dibaca dulu soalnya. Baik, kita mulai. Di sini ada Dina, Hesti, Winda, dan Neni. Mereka membeli alat tulis. Alat tulisnya adalah buku, pena, dan pensil. Maka langkahnya adalah kita misalkan buku tulis jadi X, pena jadi Y, dan pensil jadi Z. Lalu, Dina katanya membeli 2 buku tulis. Buku tulis kan X, karena 2 berarti 2X. Berarti untuk Dina kita akan tuliskan model matematikanya adalah 2X dan 1 pena berarti tambah Y dan 1 pensil berarti tambah Z. Satunya tidak perlu dituliskan. Jadi Dina model matematikanya adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 12.000. Lalu kita bicara Hesti sekarang. Hesti membeli 1 buku tulis, 1 pena dan 1 pensil. Semuanya 1, berarti yang Hesti beli adalah X tambah Y tambah Z, membayar 8.500. Lalu Winda. Winda membeli 3 buku tulis. Buku itu X, berarti 3X. Dan 2 pena, berarti tambah 2Y, sama dengan 16.500. Di sini kita akan ubah tulisannya menjadi bentuk sistem persamaan. Sistem persamaan linearnya, kita hilangkan Dina, Hesti, dan Windanya, ditulis seperti ini. Jadi Dina jadi persamaan 1, Hesti persamaan 2, Winda persamaan 3. Lalu pertanyaannya, berapa yang harus Neni bayar jika ia membeli 1 buku tulis dan 2 pensil? Berarti pertanyaannya adalah 1 buku tulis itu berarti 1X ya, alias X, dan berarti tambah 2 pensil. Berarti X tambah 2Z nilainya berapa? Oke, kita coba jawab. Langkahnya adalah begini. Ketika kita punya sistem persamaan linear 3 variabel, maka sederhanakan dulu jadi 2 variabel. Lalu nanti sederhanakan jadi 1 variabel. Caranya kita ambil 2 persamaan. Misalnya persamaan 1 dan 2. Oke, sederhanakan variabelnya. Persamaan 1 dan 2 kita dekatkan seperti ini. Kita pilih mau eliminasi apa? Misalnya mau eliminasi Y. Oke, kita eliminasi Y. Kan kalau mau eliminasi, koefisien dari si Y-nya ini berarti harus sama. Ini sudah sama. Maka tinggal langsung kita kurangi saja. Dikurangi, 2X kurangi X itu X. Y kurangi Y-nya habis. Z kurangi Z juga habis ternyata. Tinggal 12.000 dikurangi 8.500 yaitu 3.500. Lalu, langkah berikutnya adalah kita sudah punya nilai X sama dengan 3.500, substitusikan ke persamaan 3. Kenapa persamaan 3? Karena persamaan 3 hanya memuat variabel X dan Y. Kan X-nya sudah ada. Berarti kita bisa langsung cari nilai Y dengan memanfaatkan persamaan 3 ini. Persamaan 3-nya 3X tambah 2Y sama dengan 16.500. Kita ganti X dengan 3.500. 3 kali 3.500 yaitu 10.500 tambah 2Y sama dengan 16.500. Kita mau cari Y, maka 2Y sama dengan 16.500 kurang 10.500. Sehingga 2Y sama dengan 6.000. Y-nya kita peroleh dengan cara bagilah 6.000 dengan 2. Jadi 6.000 per 2 itu 3.000. Kita sudah punya nilai X, juga sudah punya nilai Y, tinggal mencari nilai Z. Caranya kita substitusikan nilai X dan Y tersebut ke boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Yang penting yang memuat ada Z di sana. Ibu pilih ke persamaan 2. Persamaan 2 itu X tambah Y tambah Z sama dengan 8.500. Ganti X-nya dengan 3.000, Y-nya dengan X-nya dengan 3.500, maaf, Y-nya dengan 3.000. Lalu tambah Z sama dengan 8.500.
3.500 tambah 3.000 itu 6.500, tambah Z sama dengan 8.500, sehingga Z-nya kita peroleh dengan mengurangi ruas kanan dengan 6.500. Jadi Z-nya adalah 2.000. Oke, di sini kita sudah punya nilai X, nilai Y, nilai Z sudah lengkap. Kembali ke soal, tadi yang ditanyakan, berapa yang harus dibayar oleh Neni? Sedangkan Neni membeli 2X dan X dan 2Z ya. Kita ganti berarti X-nya dengan 3.500, Z-nya dengan 2.000. Jadi X tambah 2Z itu jadi 3.500 tambah 2 kali 2.000, yaitu 3.500 tambah 4.000 sama dengan 7.500. Jadi yang harus Neni bayar adalah 7.500 rupiah. Oke, kita lanjut, kita coba soal bentuk lainnya. Oke, silahkan dibaca dulu soal ceritanya. Sudah? Oke, kita coba. Di sini ada Aira, Dava, dan Sigi. Berarti itu variabelnya ya. Jadi langkah awal tadi soal cerita ini kita ubah ke dalam bentuk model matematika, yaitu model yang sederhana, hanya memuat variabel-variabel yang kita kenal. Kita misalkan Aira adalah X, Dava Y, Sigi Z. Kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama bunyinya jumlah umur Aira, Dava, dan Sigi adalah 25. Jumlah itu berarti kan tambah ya operasinya ya. Umur Aira berarti Aira, Dava, Sigi tadi kan sudah dimisah jadi X, Y, Z. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 25. Ingat kenapa tambah? Karena ada kata jumlah. Oke, maka model matematika yang pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 25. Lalu, yang kalimat berikutnya. Jika jumlah umur Aira dan Dava. Jumlah lagi nih, umur Aira tadi X, umur Dava itu Y. Berarti jumlahnya ya X tambah Y. Adalah 1 lebihnya dari 2 kali umur Sigi. Nah, di sini ada kata 1 lebihnya berarti 1 tambah. Tambah apa? 2 kali umur Sigi, berarti 2Z. Jadi X tambah Y sama dengan 1 tambah 2Z. Kita lanjutkan kalimat ketiga. Jumlah umur Aira dan Sigi adalah jumlah, kayak tadi lagi, jumlah umur Aira berarti X dan Sigi berarti tambah Z. Adalah berarti sama dengan 1 lebihnya. Seperti tadi 1 tambah. Tambah apa? Umur Dava. Berarti tambah Y. Berarti X tambah Z sama dengan 1 tambah Y. Oke, itu adalah model matematikanya. Kita lihat dulu. Biasanya SPL 3 variabel, semua variabelnya berkumpul di kiri seperti yang ini. Tapi untuk persamaan yang tengah dan yang bawah ini, di kanan ada variabel. Maka ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Sehingga sistem persamaan linearnya kita tulis seperti ini. Persamaan 1 tidak diubah, persamaan 2, 2Z pindah ke kiri jadi min 2Z. Lalu yang persamaan ketiga, yang Y ini pindah ke kiri jadi min Y. Pertanyaannya, tentukan umur masing-masing anak tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah berapa nilai X, berapa nilai Y, dan berapa nilai Z. Baik, kita coba jawab. Inti dari sistem persamaan 3 variabel adalah kita sederhanakan dulu. Sederhanakan tadinya 3 variabel jadi 2 variabel, 2 variabel jadi 1 variabel. Kita pilih 2 persamaan. Ibu ambil persamaan 1 dan 2 misalnya. Kita sederhanakan. Kita lihat persamaan 1 seperti ini, X tambah Y tambah Z sama dengan 25. Persamaan 2-nya, X tambah Y min 2Z sama dengan 1. Kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Kita pilih. Mau menghilangkan apa? Misalnya mau menghilangkan X. Ya, kita lihat koefisiennya. Sudah sama. Oh, sudah sama berarti tinggal dikurangi. X kurangi X, habis. Y kurangi Y, oh juga habis. Tinggal Z dikurangi min 2Z. Hati-hati di sini. Berarti jadi Z ditambah 2Z, yaitu 3Z. Sama dengan 25 kurangi 1. 24 jadinya. Kita mau cari Z, maka Z sama dengan 24 dibagi 3, yaitu 8. Oke, di sini kita langsung dapat salah satu variabel nilainya adalah 8. Maka langkah berikutnya, kita substitusikan saja si nilai Z ini boleh persamaan 1, 2, atau 1, 3, boleh 2, 3. Ibu pilih
substitusikan ke persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 kan tadi X tambah Y min 2Z sama dengan 1. Ganti Z-nya dengan 8. Jadi X tambah Y min 2 kali 8 sama dengan 1. 2 kali 8 itu 16. Jadi X tambah Y min 16 sama dengan 1. X tambah Y berarti sama dengan 1 ditambah 16. Jadi X tambah Y sama dengan 17. Oke, kita lanjutkan. Kita pilih persamaan 3 tadi. Persamaan 3 adalah X min Y tambah Z sama dengan 1. Kita ganti Z-nya dengan 8. Berarti X min Y tambah 8 sama dengan 1. Berarti kalau X min Y sama dengan 1 kurangi 8. Sehingga X min Y sama dengan min 7. Oke, kita sebut yang ini persamaan keempat, yang ini persamaan kelima. Tadi kita menyederhanakan variabel ya. Kita tadinya punya 3 variabel X, Y, Z. Sekarang kita hanya punya 2 variabel. Maka langkah berikutnya eliminasi, hilangkan lagi, sederhanakan lagi. Yang tadinya 2 variabel jadi 1 variabel. Oke, maka dari persamaan 4 dan 5 kita sederhanakan. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Ibu tambahkan. Karena ibu mau menghilangkan Y-nya. Dan sini koefisiennya sudah sama. Maka X tambah X adalah 2X. Y tambah min Y-nya habis. 17 ditambah min 7 jadi 10. Sehingga X sama dengan 10 dibagi 2 yaitu 5. Oke, kita sudah punya nilai X. Maka kita bisa lanjutkan mencari nilai Y. Substitusikan nilai X sama dengan 5 ini ke salah satu persamaan di antara persamaan 4 atau 5 ini. Ibu pilih substitusi ke persamaan 4. Jadinya X tambah Y sama dengan 17, persamaan 4-nya. X-nya ganti dengan 5. Jadi 5 tambah Y sama dengan 17. Berarti Y sama dengan 17 kurangi 5. Berarti Y sama dengan 12. Sudah lengkap, berarti sekarang kita punya nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z. Sehingga bisa kita simpulkan umur Aira itu kan tadi X, berarti umur Aira adalah 5 tahun. Umur Dava itu Y berarti 12 tahun. Umur Sigi itu Z berarti 8 tahun. Demikian. Oke, masih banyak soal cerita lainnya, bentuk lainnya. Silahkan kalian coba latihan soal ini. Ada 4 soal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.